Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesawi Gunyasani, mahasiswa S1 Keperawatan Transfer, NIM 2107019. Saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Hubungan Tingkat Kecemasan Ibu Postpartum Primipara dengan Kelancaran Produksi ASI di Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Berikut abstraknya. Latar belakang, postpartum adalah masa atau waktu sejak bayi dilahirkan dan plasenta keluar lepas dari rahim sampai 6 minggu berikutnya, disertai dengan pulihnya kembali organ-organ yang berkaitan dengan kandungan, yang mengalami perubahan seperti perlukaan dan lain sebagainya berkaitan saat melahirkan. ASI merupakan sumber makanan terbaik bagi bayi karena memiliki begitu banyak zat penting yang bagus guna meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit. Produksi ASI sangat dipengaruhi oleh faktor kejiwaan. Tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui hubungan tingkat kecemasan ibu postpartum primipara dengan kelancaran produksi ASI di Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian menggunakan pendekatan cross-seksional. Teknik sampling penelitian ini menggunakan non-probability sampling jenis purposive sampling. Populasi ibu postpartum pada bulan Januari 2023 di Rumah Sakit Bayangkara Semarang yaitu sebanyak 38 orang. Sampel penelitian ini 34 responden dengan perhitungan Slovin. Hasil yang saya dapatkan yaitu ada hubungan tingkat kecemasan dengan kelancaran ASI ibu postpartum primipara. Lalu dapat disimpulkan bahwa tingkat kecemasan ibu postpartum mempengaruhi kelancaran ASI ibu postpartum di Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Kata kunci yang saya dapatkan yaitu postpartum, ASI, dan kecemasan. Alasan saya memilih judul penelitian ini yaitu saya melakukan studi pendahuluan di Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Jumlah pasien postpartum pada bulan Desember 2022 itu sebanyak 65 pasien yang terdiri dari 38 pasien postpartum primipara, 15 dengan seksio cesaria, dan 23 pasien postpartum spontan. Untuk rata-rata tiap bulannya, pasien postpartum di Rumah Sakit Bayangkara Semarang berjumlah 20 pasien. Itu datanya saya ambil dari Rekamedik Rumah Sakit Bayangkara pada tahun 2022. Lalu saya melakukan wawancara pada tanggal 20-21 Desember 2022 terhadap 10 pasien postpartum. Sebanyak 70% pasien primipara semua mengalami gangguan pada produksi laktasi yang disertai dengan merasakan kecemasan. Kelancaran pengeluaran ASI seringkali disebabkan oleh faktor kecemasan. Padahal jika suasana hati ibu merasa nyaman dan gembira akan mempengaruhi kelancaran ASI. Sebaliknya, jika ibu merasa cemas, akan menghambat kelancaran produksi ASI. Berdasarkan data di atas dan pengamatan yang saya lakukan, maka saya memilih judul Hubungan Tingkat Kecemasan Ibu Postpartum Primipara dengan Kelancaran Produksi ASI di Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Untuk metode penelitian yang saya gunakan, jenis penelitiannya yaitu deskripsi kuantitatif korelasi dengan pendekatan cross-seksional. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan tingkat kecemasan ibu postpartum primipara dengan kelancaran produksi ASI dengan cara melakukan observasi. Metode yang saya gunakan menggunakan pendekatan cross-seksional. Yang saya lakukan pelaksanaan penelitian berdasarkan perkiraan perhitungan sampel. Saya menggunakan perhitungan menurut Slovin. Jumlah sampel yang saya gunakan yaitu 34 responden. Lalu instrumen yang saya gunakan yaitu observasi yang berisi karakteristik responden, yaitu meliputi umur, pendidikan, serta pekerjaan. Lembar observasi kecemasan saya menggunakan PSAS, itu sudah baku, atau Postpartum Specific Anxiety Scale. Respon terhadap item dinilai pada skala Likert ada 4 poin, yaitu 1 hingga 4. 1 itu tidak pernah,
2 kadang-kadang, 3 sering, dan 4 hampir selalu. Dengan kategori skor tidak cemas itu skornya 50-70, kecemasan ringan skornya 71-90, kecemasan sedang dengan skor 91-111, dan kecemasan berat dengan skor lebih dari 112. Lalu lembar observasi kelancaran ASI ada 7 item pengamatan. Mohon maaf ini salah ketik, yang benar ada 7 item pengamatan. Lancar bisa dikatakan lancar jika lebih dari sama dengan 5 kriteria yang ada, dan kurang lancar jika kurang dari 5 kriteria yang ada. Analisa univariat berdasarkan hasil penelitian dari 34 responden, saya dapatkan sebagian besar responden mengalami cemas ringan, yaitu sebanyak 15 responden atau 44,1%, dan 19 responden 55,9% menunjukkan kelancaran ASI. Analisa univariatnya untuk mendeskripsikan karakter dari setiap variabel penelitian. Analisa bivariatnya ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan risiko variabel dependen dan variabel independen dengan menggunakan uji chi-square. Syarat uji chi-square yaitu menggunakan tabel kontingensi minimal 2x2, dan saya gunakan SPSS versi 21 dengan tidak ada nilai 0. Di sini saya menggunakan ordinal dan ordinal untuk variabelnya. Masalah etika yang harus diperhatikan dalam penelitian ini yaitu informed consent atau lembar persetujuan, lalu anonymity atau kerahasiaan nama, confidentiality atau kerahasiaan, benevolence atau manfaat, right to full disclosure atau hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan, dan justice atau keadilan. Berikut hasil dari penelitian yang saya dapatkan. Yang pertama ada tingkat kecemasan ibu postpartum primipara. Di sini yang saya dapatkan itu tidak cemas ada 9 responden dengan presentase 26,5%. Cemas ringan ada 15 responden dengan 44,1%. Cemas sedang ada 5 responden dengan 14,7%. Ada cemas berat 5 responden dengan presentase 14,7%. Dari hasil di atas menunjukkan bahwa tingkat kecemasan responden ibu postpartum di ruang bersalin Rumah Sakit Bayangkara Semarang sebagian besar dikategorikan cemas ringan yang berjumlah 15 responden dengan presentase 44,5%. Lalu yang tidak cemas berjumlah 9 responden dengan presentase 26,5%, dan kategori cemas sedang dan berat berjumlah sama yaitu 5 responden dengan presentase 14,7%. Berikutnya kelancaran produksi ASI ibu postpartum primipara. Berikut tabelnya. Untuk yang ASI-nya lancar itu ada 19 responden dengan presentase 55,9%. Lalu yang ASI-nya tidak lancar itu ada 15 responden dengan presentase 44,1%. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kelancaran produksi ASI responden ibu postpartum di ruang bersalin Rumah Sakit Bayangkara Semarang sebagian besar dikategorikan lancar, yaitu berjumlah 19 responden dengan presentase 55,9%, dan yang tidak lancar berjumlah 15 responden dengan presentase 44,1%. Selanjutnya, hubungan tingkat kecemasan dengan kelancaran ASI ibu postpartum primipara di Rumah Sakit Bayangkara Semarang pada bulan Februari. Berikut tabelnya. Dari tabel di atas menggambarkan uji statistik korelasi antar variabel menggunakan chi-square dengan signifikasi p-value kurang dari 0,05. Hasil yang saya dapatkan yaitu p-value 0,001.
maka bisa dikatakan ada hubungan tingkat kecemasan dengan kelancaran ASI ibu postpartum primipara di Rumah Sakit Bayangkara. Dari tabel di atas juga menggambarkan ada 9 responden dengan presentase 60% yang mempunyai tingkat kecemasan rendah dengan ASI keluar lancar, dan ada 6 responden dengan presentase 40% dengan tingkat kecemasan yang rendah tetapi ASI keluar tidak lancar. Berikut pembahasannya. Yang pertama, tingkat kecemasan ibu postpartum. Hasil penelitian saya menunjukkan sebagian besar ibu postpartum mengalami kecemasan. Proses kehamilan, persalinan, dan masa nifas bisa jadi akan menimbulkan kecemasan khususnya pada ibu primipara. Kehamilan dan persalinan pada ibu yang terlalu muda atau pada masa remaja memiliki beberapa risiko. Risiko biasanya timbul karena belum siap secara fisik maupun psikis. Secara psikis umumnya remaja belum siap untuk menjalankan perannya sebagai ibu, maka yang akan muncul seperti ketegangan mental, kebingungan akan peran sosial yang berubah dari seorang gadis remaja kemudian hamil dan menjadi seorang ibu. Kecemasan merupakan istilah yang akrab digunakan untuk kecemasan khawatir, gelisah, tidak tentram yang disertai dengan gejala fisik. Kecemasan adalah respon emosional terhadap penilaian individu yang subjektif, yang mana keadaannya dipengaruhi alam bawah sadar dan belum diketahui pasti penyebabnya. Kecemasan dapat dilihat dalam rentang ringan, sedang, berat, sampai panik. Hasil penelitian yang saya lakukan sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan terdahulu, bahwa tingkat kecemasan ibu postpartum primipara di ruang nifas RSD Maijen HM Riyacudu Kota Bumi sebagian besar adalah memiliki tingkat kecemasan sedang dan berat, yaitu sebanyak 48 responden dengan presentase 55,2%. Lalu penelitian lain juga didapatkan bahwa 68 responden didapati sebagian responden mengalami kecemasan ringan, berjumlah 24 responden dengan presentase 35,3%. Hasil penelitian lainnya lagi didapatkan lebih dari setengah ibu primipara tidak mengalami kecemasan sebanyak dengan kecemasan ringan 8 orang dengan presentase 53,33%. Sedangkan terdapat kecemasan dengan kategori tidak ada dan sedang masing-masing 3 orang dengan persentase 20%. Lalu pembahasan yang kedua, ada kelancaran produksi ASI ibu postpartum. Hasil penelitian saya menunjukkan sebagian besar responden dikategorikan ASI keluar lancar. Kelancaran produksi ASI dipengaruhi oleh makanan, ketenangan jiwa, dan pikiran, penggunaan alat kontrasepsi, perawatan payudara, anatomis payudara, faktor fisiologi, pola istirahat, faktor hisapan anak atau frekuensi penyusuan, berat lahir bayi, umur kehamilan saat melahirkan, serta konsumsi rokok. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang pernah dilakukan terdahulu, yaitu menunjukkan bahwa dari 68 responden didapati responden dengan ASI lancar berjumlah 28 responden dengan presentase 41,2% dan ASI kurang lancar berjumlah 40 responden dengan presentase 58,8%. Hasil ini juga didukung penelitian Martiana pada tahun 2021 terhadap ibu postpartum primipara yang ada di ruang nifas RSD HM Riyacudu Kota Bumi menyatakan kalau sebagian besar produksi ASI dikategorikan tidak baik berjumlah 57,5%. Ibu yang ASInya tidak lancar disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ibu yang mengalami kelelahan setelah persalinan baik seksio sesaria maupun spontan pervagina. Kebanyakan ibu merasa takut untuk mobilisasi sehingga ibu merasa malas menyusui bayinya, dan pada akhirnya ibu memilih untuk memberikan susu formula pada bayinya. Hasil penelitian masih cukup banyak. Ibu memiliki ASI tidak lancar dipengaruhi kinerja hormon oksitosin karena secara biologis pengeluaran ASI tidak terjadi akibat sel otot halus di sekitar kelenjar payudara yang mengkerut
sehingga memeras ASI keluar. Menurutnya payudara, pengaruh adanya hormon oksitosin. Hormon oksitosin berasal dari belakang kelenjar hipofisa. Oksitosin masuk ke dalam darah menuju payudara, maka bila refleks oksitosin tidak bekerja dengan baik, bayi tidak akan mendapat cukup ASI yang memadai walaupun produksi ASINya cukup. Pembahasan yang ketiga yakni hubungan tingkat kecemasan dengan kelancaran produksi ASI. Hasil penelitian saya menunjukkan ada hubungan tingkat kecemasan dengan kelancaran produksi ASI. Hal ini didukung oleh peneliti yang pernah dilakukan terdahulu yang menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara kecemasan dengan kelancaran pengeluaran ASI di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Ibu Manado, di mana nilai p-value 0,001 lebih kecil dari alfa 0,05. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya juga oleh Febriana pada tahun 2018, hubungan tingkat kecemasan pada primipara dengan kelancaran pengeluaran ASI 2-4 hari postpartum di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Lubuk Kilangan dengan skor sebagian besar presentasinya 73,3%. Responden mengalami kecemasan ringan dan sebagian besar presentasinya 66,7% mengalami keluaran ASI yang tidak lancar. Faktor tingkat kecemasan mempengaruhi terhadap produksi ASI ibu postpartum primipara dalam upayanya untuk memberikan ASI dengan lancar dan baik terhadap bayinya. Namun hal tersebut akan sulit diwujudkan jika ibu selalu dalam keadaan cemas seperti gelisah, kurang percaya diri, rasa tertekan, ketakutan, sakit, pengunjung yang tidak simpatik, dan berbagai bentuk ketegangan emosional. Karena kondisi ini dapat menghambat pengeluaran hormon oksitosin sehingga mencegah masuknya air susu ke dalam pembuluh payudara. Faktor mental dan psikologis ibu menyusui sangat besar pengaruhnya terhadap proses menyusui dan kelancaran produksi ASI. Perasaan stres, tertekan, dan tidak nyaman yang dialami oleh seorang ibu dapat menghambat jumlah ASI yang keluar. Ibu nifas primipara dengan sedikit pengalaman secara nyata dapat meningkatkan stres dan kecemasan. Hal ini disebabkan karena pada ibu primipara belum memiliki pengalaman dalam persalinan dan merawat bayi. Upaya agar ASI tetap lancar yaitu mulai dari keinginan ibu yang kuat untuk memberikan nutrisi terbaik yaitu ASI pada bayinya. Motivasi yang kuat akan berpengaruh terhadap fisik dan emosi ibu untuk menghasilkan ASI. Dengan memiliki keinginan yang kuat dan kasih sayang yang tulus dan tinggi, maka produksi ASI bisa terpacu. Salah satunya yaitu dukungan dari suami serta keluarga, karena dukungan dari orang-orang terdekat dapat mempengaruhi kelancaran pengeluaran ASI dan terhindar dari kecemasan, sehingga terciptanya suasana yang nyaman di dalam keluarga dan ibu merasa rileks dan nyaman. Dengan demikian, ASI akan terproduksi dengan lancar. Jika suasana hati ibu merasa nyaman dan gembira, akan mempengaruhi kelancaran ASI. Sebaliknya, jika ibu merasakan cemas dan stres, akan menghambat kelancaran pengeluaran ASI. Berikut kesimpulan dari penelitian saya. Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa tingkat kecemasan responden ibu postpartum di ruang bersalin Rumah Sakit Bayangkara Semarang sebagian besar dikategorikan cemas ringan, yaitu berjumlah 15 responden dengan presentase 44,5%. Berdasarkan kelancaran ASI ibu postpartum, sebagian besar dikategorikan lancar berjumlah 19 responden dengan presentase 55,9%. Hasil analisis korelasi dua variabel menunjukkan ada hubungan tingkat kecemasan dengan kelancaran ASI. Hasil penelitian diharapkan perawat dapat mengajarkan cara mengurangi kecemasan pada ibu postpartum dengan teknik non-farmakologi, sehingga tidak mengganggu kelancaran produksi ASI. Bagi rumah sakit, menjadi rekomendasi bagi institusi rumah sakit agar bisa mengontrol tingkat kecemasan pasien dengan berbagai teknik non-farmakologi. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, diharapkan bisa dijadikan salah satu sumber referensi di dunia pendidikan yang menginginkan untuk mencari tentang kecemasan ibu postpartum. Demikianlah paparan artikel penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.